Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Zaratul Awaliyah, NIM 22147, Program Studi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Jember. Akan memaparkan presentasi dari kuliah tamu bisnis kefarmasian dengan tema usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional oleh PT Agrarikus Sido Makmur Sentosa atau yang biasa dikenal dengan ASIMAS. Profil dari PT Asima sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat tradisional, dan kosmetika yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seluruh proses produksi telah menerapkan sistem produksi terhadap bertahap dan terkontrol, dan didukung dengan peralatan modern serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya, serta fasilitas, sarana, dan manajemennya merupakan produk yang telah memenuhi standar JPOTB. Produk yang bisa dikembangkan di Asimas adalah dalam bentuk sediaan. Yang pertama yaitu adanya suplemen atau obat herbal, ada tablet, kapsul, dan saset atau powder dan liquid. Kemudian ada pangan fungsional yang terdiri dari teh celup, powder, sirup, dan liquid. Kemudian ada kosmetika yaitu krim, lotion, serum, dan lain-lain. Eh, ini sudah terverifikasi oleh GMP atau Good Manufacturing Practice, ISO, dan juga HACCP. Kemudian ada sertifikasi halal oleh MUI dan juga izin IoT dan juga IQOS. Eh, Topik pembahasannya yaitu di era digital, potensi market semakin besar dan membuat distribusi pemasaran atau distribusi produk ini semakin mudah untuk mengembangkan dan melakukan pemasaran produk. Kemudian adanya tren back to nature, kemudian ada apoteker dapat mengembangkan potensi dalam edukasi dan pengembangan produknya. Apakah perlu untuk dikembangkannya bahan alam? Sangat perlu karena adanya potensi. Potensi adanya kekayaan hayati yang terdiri dari 30.000 spesies tanaman dan 9.600 memiliki manfaat, ada 300 yang dapat digunakan untuk bahan baku obat dan juga bahan baku obat tradisional. Adanya populasi atau pasar dan juga daya beli masyarakat. Menurut Riskendes 2010, sebanyak 50% itu menggunakan jamu dan 96% merasakan manfaatnya. Adapun warisan dari candi dan pustaka. Untuk perlunya dilakukan penelitian ini supaya dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan maupun tujuan ekonomi dengan tetap jaga kelestarian. Tantangan sebagai farmasi sendiri ada banyak produk ilegal yang dipasarkan atau belum ada izin edarnya. Kemudian ada tahapan panjang dalam scale up produk dan perizinan. Dan juga perlunya edukasi ilmiah karena kurang dan minimnya bukti klinis pada produk pengembangan jamu dan herbal. Selanjutnya ada banyak penelitian pada lembaga perkuliahan tentunya, tapi belum dikembangkan menjadi sebuah produk yang dipasarkan. Eh, Apa sih pentingnya pengaruh media digital itu di era digital sekarang ini? Ada pun beberapa fakta dari tahun 2014 hingga 2020 itu terjadi peningkatan yang signifikan eh, untuk masyarakat menggunakan sosial media. Seperti pada gambar ini, ada beberapa aplikasi yang didownload oleh kalangan masyarakat. Pengaruh media digital ini itu sangat merubah gaya hidup dan metode konsumsi orang secara global, sehingga mempermudah konsumen dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan bagi brand owner semakin mudah dalam membidik pasar sesuai segmennya. Global Market of Herbal Medicine. Menurut Pratama itu, omset produk obat pada pasar global ini sekitar 138,35 miliar dolar. 5 tahun ke depan akan naik sekitar 218,94 miliar dolar AS pada 2026. Ini diperkirakan melonjak sekitar 6,7% per tahunnya. Untuk pangsa dasar obat tradisional di Indonesia, adapun
Jamu telah digunakan sejak zaman nenek moyang dengan menghasilkan dengan khasiatnya yang sudah terbukti secara empiris akan semakin lebih baik jika dapat didukung dengan pembuktian secara klinis dan ilmiah, menjadi budaya dan menjadi tren back to nature sehingga potensi jamu dan obat tradisional semakin meningkat. Adapun meningkatnya konsumen dalam penggunaan obat tradisional di setiap tahunnya. Produk tahap pengembangan obat alam. Dalam alam berpotensi menjadi produk yang beraneka ragam mulai dari pangan, fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetika, dan suplemen kesehatan. Obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar atau regulasi. Investasi dalam pembangunan industri obat tradisional atau IOT atau industri farmasi IF membutuhkan investasi yang tidak sedikit sehingga dibutuhkan untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri dengan kerjasama, kontrak produksi, atau maklon. Sebagai apoteker, yang memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat, dan tepat sasaran. Definisi jamu dan tingkatannya. Jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sereal, dan campuran dari bahan tersebut. Jamu ini merupakan obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Ini merupakan logo dari sediaan jamu. Kemudian yang kedua yaitu obat herbal tristandar atau OHT. Obat ini telah terbukti keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah terstandarisasi. Ini merupakan logo dari obat herbal terstandar. Kemudian yang ketiga yaitu fitofarmaka. Fitofarmaka ini sediaannya itu udah diuji praklinik dan uji klinik serta bahan bakunya dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Ini merupakan logo dari fitofarmaka yang diedarkan di pasaran. Nanti itu ada beberapa logo, ada 3 logo ini bisa dikategorikan dalam jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Kemudian mengenai nomor izin edar, di sini saya akan memaparkan beberapa kode dari izin edar. Eh, yang pertama yaitu jamu. Jamu biasanya ditandai dengan TR atau tradisional lokal, TI tradisional import. Dengan OHT ada HT dan juga OHT lokal, fitofarmaka FF, fitofarmaka lokal, kemudian suplemen SD, suplemen lokal atau SI, suplemen import. Makanan ada MD, Min lokal dan juga MI, Makmin import. Ada kosmetika NA. Di sini juga bisa di-scan barcode melalui mobile phone yang kita punya masing-masing. Kemudian ada regulasi produk di Indonesia, adanya perlunya untuk dievaluasi, ada mutu, keamanan, dan khasiat. Kemudian hasil evaluasinya itu diterima atau ditolak. Kemudian bisa dicek di BPOM untuk produk yang sudah beredar. Kemudian obat tradisional atau pangan ini harus memiliki wajib izin edar. Kemudian sudah terdaftar di Badan POM. Selanjutnya, registrasi obat tradisional atau suplemen ini harus dievaluasi mutu, keamanan, dan khasiatnya sesuai dengan kategori produk yang didaftarkan dan harus memiliki sertifikasi halal. Kemudian tahapan kunci dalam hilirisasi produk herbal ada preformulasi. Di sini ada riset dan pengumpulan jumlah ilmiah dan menentukan dosis efektifnya. Kemudian diformulasi. Formulasi ini menentukan bentuk sediaan hingga menyesuaikan dengan visibilitas produksinya. Selanjutnya didesain dan stability test. Di sini ditentukan desain yang tepat, terus mempertimbangkan stabilitas produknya selama 6 bulan, dan juga dilakukan pertimbangan konsep market dan juga kompetitornya.
variasi isi mempertimbangkan konsumsi maksimal 1 bulan. Kemudian akan divalidasi proses, yaitu membuat pilot plan produksi dan juga uji kualitas produk jadi sesuai RK BPOM dan juga uji produk untuk kebutuhan registrasi. Selanjutnya diregistrasi untuk menyusun dokumen registrasi dan memantau evaluasi BPOM. Untuk persyaratan mutu produk jadi sendiri, pemberian baru ada parameternya di sini dan juga bentuk sediaannya. Ada 8, ada pemberian, keseragaman bobot, kadar air, uji hancur, uji pH, pJ, kadar alkohol, dan uji cemaran mikroba, serta logam berat hingga cemaran lain. Kemudian larangan dalam obat tradisional, adanya kandungan etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%, bahan kimia obat, narkotika atau psikotropika, bahan lain yang membahayakan itu dilarang. Kemudian bentuk sediaan yang dilarang pada obat tradisional itu ada intravaginal tetes mata, parenteral, suppositoria kecuali untuk wasir. Kemudian dilarang untuk obat tradisional itu isolat atau spirulina, dan juga oleumfeniculi, minyak telon, terpineol, bahan aktif sintesis yang bersifat iritan. Kemudian di sini ada produk hasil riset dari Asimas, ada Mediti. Mediti ini merupakan produk riset dari Profesor Joko Agus, dosen dan peneliti di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Eh, di sini terdapat teh hijaunya. Kemudian mediti ini itu mengandung senyawa aktif yang bersifat antioksidan kuat atau EGCG, epigallocatechy ngalat yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator untuk memperbaiki atau meningkatkan imun tubuh dan terapi yang bagus untuk pasien kanker, tumor, kista, dan miom. Ini merupakan sediaan yang diproduksi oleh Asimas. Ada Diabetcol, ini merupakan penelitian dari Profesor Sukardiman, seorang dosen dan penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, yang berfokus pada efek terapeutik bahan alam terhadap penyakit diabetes atau kencing manis dan kolesterol. Kapsul Diabetcol ini diformulasikan dari tanaman herbal pilihan yang aman dan berkhasiat untuk dikonsumsi. Diabetcol mengandung ekstrak kulit manggis, ekstrak daun kumis kucing. Di sini ada sekilas tentang strategi pemasaran. Ada 5, yaitu marketingnya zaman dulu itu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasaran maka diperlukan budget promosi yang besar. Kemudian dengan media digital mengubah prinsip tersebut, jadi memudahkan untuk promosi. Selanjutnya ada target market harus dianalisis, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Selanjutnya media digital dan platform penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk atau real ocean market. Kemudian butuh produk unggul yang memiliki value dan daya saing yang berbeda atau blue ocean market. Pentingnya adanya inovasi, teknologi, dan knowledge. Jenis bahan alam yang memiliki potensi ada harusnya unik dan berupa main site, bentuk sediaannya modern dan efisien, formulasi yang teruji atau didukung dengan penelitian. Segmentasinya dibutuhkan kalangan umum, dibutuhkan oleh komunitas atau niche tertentu, dan juga fokus konsumen dibutuhkan dan memberikan solusi. Sekian dari saya presentasi ini. Bisa saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.